Halo teman, gimana nih kabar hari ini? Kali ini kita akan menceritakan alur film yang berjudul The Room, yang menceritakan tentang dua sejoli yang menemukan suatu ruangan yang bisa mengabulkan permintaan mereka. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal scene kita akan diperkenalkan dengan dua pemeran utamanya, yaitu dua sejoli, yang baru saja pindah ke rumah barunya, yang bernama Matt dan Kate. Matt adalah seorang seniman, dan istrinya adalah seorang penulis. Karena baru saja pindah ke sana, mereka pun membereskan rumah itu. I'll handle this. Like next month or something? Whoa, what's that supposed to... Ketika sedang membereskan dan membersihkan rumah itu, tidak sengaja menemukan ruangan rahasia yang terkunci. Kemudian dia membuka pintu itu dengan kunci yang ia temukan di sana. Matt dan istrinya kemudian masuk dan mencari tahu apa yang ada di dalam ruangan tersebut. Saat mulai memasuki ruangan itu, tiba-tiba hal aneh terjadi. Lampu di sana mulai berkelap-kelip dan Matt merasa mungkin itu hanya listrik yang rusak. Kemudian Matt memanggil teknisi listrik untuk datang ke rumahnya. Teknisi listrik pun datang, dan teknisi itu kemudian memeriksa kondisi kelistrikan di rumah baru itu. Mereka di sana menemukan bentuk rangkaian listrik yang menyerupai mesin yang terlihat tua. Mereka pun heran dan kaget. Teknisi itu bilang kalau ia tidak bisa membetulkannya, dan teknisi itu pun akhirnya pamit pada Matt untuk pergi pulang. It was a long time ago. Ternyata, teknisi ini sudah pernah ke rumah baru Matt. Saat dia mau pulang, dia menceritakan hal yang pernah terjadi di rumah itu. Dahulu kala, rumah itu juga dimiliki oleh sepasang suami istri, namun mereka dibunuh oleh anaknya sendiri. Karena mendengar hal itu, Matt pun menjadi penasaran. Ia langsung searching untuk mencari informasi lebih banyak tentang kejadian yang pernah terjadi di rumah barunya itu. Ia kemudian menemukan semua yang ia cari di internet. Perkataan teknisi tadi memang benar. Di sana pernah terjadi insiden pembunuhan suami istri yang dilakukan anak mereka sendiri, yang bernama John Doe. Tapi John Doe tidak masuk penjara. Dia hanya dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena dianggap mengidap penyakit mental. Matt yang masih heran, masih memikirkan pembunuhan itu sampai malam hari. Bahkan ia sampai menggambar sketsa wajah pembunuh itu. Matt pun akhirnya menenangkan pikirannya dengan pergi ke ruangan misterius yang ia temukan, sambil minum alkohol sendirian. Karena sudah mabuk, minumannya pun habis. Ia kemudian halu, meminta satu botol lagi. Tiba-tiba, lampu di ruangan itu redup sampai mati, dan saat lampu itu menyala kembali, Matt terkaget-kaget karena ia melihat minuman yang dia minta tiba-tiba ada di depannya. Pada hari berikutnya, Kate yang baru bangun, langsung mendatangi Matt yang ada di ruangan itu. Kate bingung, karena di ruangan itu tiba-tiba ada banyak barang yang tidak dikenal sebelumnya, seperti perabotan rumah tangga, sampai lukisan langka juga ada di sana. Ternyata, barang-barang itu adalah jawaban dari permintaan Matt, yang ia minta di dalam ruangan tersebut. Lalu Matt menyuruh Kate untuk meminta apa saja yang ia inginkan. Kate terlihat sedikit ragu, dan awalnya, ia hanya meminta sedikit uang. Lampu pun berkedip, dan permintaan Kate pun terkabul. Karena Kate mulai penasaran, lalu langsung minta uang yang sangat banyak. Setelah itu lampu mati, dan hidup lagi. Permintaan pun terkabul. Uang yang ia minta muncul di ruangan itu. Bukannya senang, Kate justru malah takut, dan ingin keluar dari sana. Matt lalu bilang pada Kate, bahwa mereka harus menikmatinya. Karena mereka kini sudah tahu ruangan itu bisa meminta apapun yang mereka inginkan, mereka pun bersenang-senang. Mereka meminta uang yang sangat banyak, perhiasan-perhiasan mahal, dan barang-barang lainnya.
Kini waktu mereka sehari-hari dihabiskan untuk bersenang-senang di ruangan ajaib itu, mereka mulai melakukan hal gila yang tidak bisa mereka lakukan sebelumnya. Tidak hanya itu saja, sudah bisa kalian tebak, mereka berdua tidak melewatkan pagelaran mantap-mantap setiap saatnya. Dan hari-hari mereka pun dipenuhi dengan hal-hal baru, yang mereka minta di ruangan itu. Singkat cerita, hal itu malah membuat Kate menjadi jenuh, semua keinginan tercapai, sampai-sampai, tidak ada sesuatu lagi yang ia inginkan di dunia ini. Matt yang menyadari hal itu, mencoba menghibur istri tersayangnya itu. Matt berencana untuk memiliki anak, yang menjadi satu-satunya hal yang tidak mereka miliki. Wajah Kate terlihat takut, karena setiap kali Kate hamil, Kate selalu keguguran. Karena Kate masih trauma, ia pun marah atas permintaan Matt, dan langsung meninggalkannya. Matt menjadi galau, dan ia pergi keluar rumah. Sepulangnya Matt di rumah, ia dikejutkan oleh Kate, yang sedang bermain dengan bayi. Kate meminta bayi laki-laki itu dari ruangan ajaib mereka. Matt tidak setuju, dan marah pada Kate. Matt mengatakan kalau ini adalah sebuah kesalahan. Yes, there was. Karena mereka tidak menemukan titik temu dari masalah itu, mereka pun kembali ke ruangan ajaib berniat menghilangkan bayi itu. Sesampai di ruangan itu, Kate merasa tak tega dan menangis. Matt yang sayang pada istrinya, menjadi tidak tega dan membiarkan istrinya di sana, dan meninggalkan bersama bayi itu berdua. Matt kemudian menjadi penasaran, dan ingin menemui John Doe, si pembunuh yang dulu tinggal di rumah itu. Ia kemudian membawa uang yang ia ambil dari ruangan ajaib itu dan pergi mencari John Doe. Sesampainya di rumah sakit jiwa, ia pun bertemu dengan John Doe. John Doe ternyata sangat mengetahui soal ruangan ajaib itu, bahkan fakta sebenarnya dari ruangan itu. Namun, di pertemuan mereka ini, John Doe tidak menceritakan rahasia yang ada di ruangan itu. Ia hanya memberi saran kepada Matt agar dia segera meninggalkan rumah barunya itu. Get out of there. Dengan informasi yang didapat, Matt pun pergi dari sana. Ketika hendak membayar bensin yang dibeli, ia mengambil uang di sakunya, yang berasal dari ruangan ajaib. Matt pun kaget karena uangnya yang dibawa ini sudah berubah jadi debu. Matt pun bergegas pulang untuk mencari tahu apa yang terjadi. Sesampainya di rumah, ia pun menguji beberapa barang, seperti uang dan lukisan, dengan melemparnya keluar rumah, melalui jendela. Ternyata, semua barang yang berasal dari ruangan itu, akan menjadi debu karena dimakan usia. Intinya, barang-barang di sana memiliki penuaan yang sangat cepat, dan pada akhirnya menjadi debu. Scene berlanjut, saat Kate ingin membawa anaknya keluar rumah, Matt yang tahu, melarang Kate untuk keluar, tapi Kate tetap ingin keluar membawa anaknya itu. Kate yang baru keluar dari rumah itu, sontak menjadi kaget, karena anak yang dibawanya, bertambah tua dengan sangat cepat. Matt yang mendengar istrinya menangis, menjadi tidak tega, dan mengambil anak itu. Kini anak itu sudah berumur sekitar 7 tahun, karena termakan oleh usia. Kate setiap hari merawat anak itu, yang diberi nama Shane. Kate juga setiap hari mengajari Shane, sehingga hubungan mereka semakin dekat. Namun Matt tidak menginginkan kehadiran Shane, tidak pernah memperdulikannya, karena jenuh. Shane yang masih kecil sangat ingin pergi keluar rumah. Namun setiap kali ia ingin keluar rumah, Kate selalu melarangnya, karena hari-harinya dihabiskan di rumah. Shane pun menjadi tahu semua isi di rumah itu. Hingga suatu saat, dia menemukan dan masuk ke dalam ruangan ajaib di sana secara diam-diam. Shane sudah tahu kalau ruangan itu bisa mengabulkan semua permintaan orang. Kate dan Matt pun kaget saat ia membuka pintu ruangan ajaib. Ruangan itu kini menjadi seperti hutan, dan ada Shane yang sedang membuat manusia salju. Matt yang melihatnya menjadi takut, dan langsung menarik Shane keluar kemudian memarahinya. Tak berselang lama, telepon rumahnya pun berdering. Dengan santainya Shane mengangkat telepon itu, yang ternyata itu telepon dari John Doe.
Matt pun langsung mengambil telepon itu dari Shen. Di sini John Doe pun akhirnya memberitahu satu fakta kepada Matt. Sebelum orang tuanya mati di rumah itu, orang tua John Doe juga dulunya adalah pasangan yang tidak punya anak. Kedua orang tua John Doe pun meminta anak di ruangan ajaib itu, dan lahirlah si John Doe. Matt bertanya kenapa John Doe bisa bertahan di luar, dan tidak mati menjadi debu, saat meninggalkan rumah itu. John Doe pun membeberkannya, setiap orang yang ingin permintaannya terkabul, menjadi bagian dari dunia ini, ia harus mati. John Doe adalah hasil dari permintaan ayahnya. Jika John Doe ingin hidup bebas layaknya manusia normal, ayahnya harus mati. Ayah dan ibunya pun rela untuk mati, agar John Doe bisa hidup normal. Setelah itu, John Doe pun bebas bisa keluar rumah tanpa takut dimakan usia, dan menjadi debu. Tak berselang lama ia pun ditangkap, dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa, karena disangka ia adalah seorang psikopat, karena membunuh kedua orang tuanya. Begitu juga dengan Shen, jika ingin memiliki kehidupan bebas seperti manusia normal, Cat harus mati, karena Shen adalah hasil dari permintaan Cat. Cat yang mendengar percakapan itu dari telepon lain di rumahnya, menjadi frustasi, dan memutuskan untuk pergi dari rumah itu, dan mencoba bunuh diri, agar Shen yang sangat dicintainya bisa hidup seperti manusia lainnya. Percobaannya tiba-tiba menjadi ragu, dan kembali pulang keesokan harinya. Matt yang khawatir terhadap istrinya, langsung memeluk, lalu ganti oli samping. Tak terduga saat mereka melakukan pagelaran budaya itu, mereka diintip oleh anaknya Shen. Shen yang masih bocil mulai merasakan sesuatu yang aneh, dan lama-kelamaan, ia menjadi terobsesi kepada Cat, karena Shen ingin dewasa, dan merasakan nikmatnya kikuk-kikuk, ia pun berniat keluar rumah. Dan keesokan harinya, Matt dan Cat menemukan Shen yang sudah menjadi dewasa. Shen merasa cemburu, karena Matt kikuk-kikuk dengan Cat semalam. Cat mencoba membunuh Matt, dan Cat mencoba membujuk Shen. Matt kemudian berusaha mengambil pistol, berniat membunuh Shen. Matt tidak sengaja mendorong Cat, sehingga ia terjatuh dan pingsan, karena kepalanya terbentur. Perkelahian antara Matt dan Shen pun terjadi. Cerita berlanjut saat Cat sudah terbangun. Matt kemudian bilang kalau ia sudah membunuh Shen, saat memperebutkan pistol tadi. Sejenak Cat menjadi sedih, tapi perlahan-lahan ia bisa merelakan anak mereka itu. Ketika mereka sedang makan bersama, Cat melihat ada sesuatu yang aneh. Kemudian Cat menyadari kalau itu adalah Shen, yang menyamar sebagai Matt, dan mereka sedang ada di dalam ruangan buatan, di ruangan ajaib itu. Shen pun langsung mencoba untuk bermantap-mantap dengan Cat. Di sisi lain, Matt mulai terbangun dari pingsannya, dan menyadari istrinya dalam bahaya. Ia pun langsung bergegas pergi ke ruangan ajaib itu, karena ruangannya dikunci. Matt melakukan apapun yang ia bisa untuk bisa masuk ke sana. Setelah berhasil masuk, Matt pun heran, karena ruangan itu sangat mirip seperti luar rumahnya. Ia pun langsung menghampiri Cat. Saat bertemu Cat menjadi sangat bingung, karena di sana ada dua Matt, satu Matt yang asli, dan satu lagi adalah Shen, yang menyamar jadi Matt. Cat yang mengenali suaminya, sudah tahu mana Matt yang palsu. Ia langsung mendorong Shen sampai terjatuh, dan Shen berubah menjadi wajah aslinya. Ketika Matt dan Cat berusaha keluar dari ruangan tersebut, Shen mempersulit mereka dengan membuat ruangan itu seperti labirin, agar mereka tidak bisa kabur dari sana, karena mereka bertiga bisa saling membuat permintaan. Mereka bertiga pun saling beradu imajinasi. Singkat cerita, mereka bergegas kabur menghindari Shen, namun Shen tahu dan sadar, kemudian mengejar mereka. Mereka pun berhasil membuat Shen keluar dari ruangan itu. Matt memancing Shen untuk keluar dari rumah itu. Shen pun menyerang Matt. Shen pun berhasil dikeluarkan dari rumah itu, dan masuk ke dunia nyata. Seketika Shen langsung berubah termakan oleh usia, kemudian menjadi tua, sampai menjadi debu, karena dia adalah bagian dari ruangan ajaib di sana.
1 bulan setelah kejadian itu, Kate dan Matt keluar dari rumah itu, dan pergi menginap di sebuah hotel. Ketika Matt ingin masuk dan membawa kopi, terlihat Kate yang sedang memegang tes pack, dan hasilnya ternyata positif. Melihat ekspresi Kate, ia kelihatannya kebingungan, karena tak lama, lampu di sekitarnya berkedip, yang berarti dia sebenarnya masih berada di ruangan ajaib di rumahnya itu. Bisa saja hal ini terjadi, adalah rekayasa yang dibuat oleh Shane, dan film pun selesai, ending yang sangat membagongkan. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe, dan nyalakan juga loncengnya.